Salah satu manfaatnya mengingat kematian adalah supaya punya persiapan. Sebagaimana diriwayatkan dulu oleh Imam Hasan Al-Basri ketika hadir di pemakaman, makamkan orang meninggal. Karena kita itu dianjurkan kalau ada orang yang meninggal kita kenal, dia orang muslim, kita akan antarkan ke pemakaman. Dapat pahala. Yang kedua, mengingatkan kita akan kematian. Hari ini fulan dibopong, dimakamkan, besok bisa jadi saya. Atau terkadang gak nunggu besok, bisa jadi hari itu dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Imam Hasan Al-Basri ketika selesai memakamkan orang yang meninggal dunia itu, maka beliau berkata kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, kira-kira kalau orang yang mati ini dihidupkan lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kira-kira apa yang diperbuat sama orang tersebut? Setelah mati ini dia dihidupkan lagi, kira-kira orang ini akan berbuat apa? Yang di sekelilingnya menjawab, pasti akan beramal soleh, tambah taat sama Allah, nambah ketakwaannya, nambah imannya. Karena ketika sudah pindah dari alam dunia, dia akan tahu ternyata dunia ini ke tempat ladang amal. Jangan sampai kita sia-siakan waktu yang diberikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala selama hidup kita ini. Jangan sampai, yang ada kita harus memperbanyak amal soleh, cari ridhonya Allah Ta'ala. Maka orang yang sudah dibangkitkan ini jadi orang yang taat dan tambah iman. Kata Imam Hasan Al-Basri, orang ini telah kehilangan kesempatan yang itu semua. Dia sudah mati, gak bisa lagi. Kesempatannya sudah selesai. Dan kita yang di sini masih punya kesempatan seperti itu. Jadi hebatnya orang-orang yang hatinya hidup itu kalau melihat apapun dijadikan pelajaran buat dirinya. Ini orang-orang yang hatinya hidup. Kalau kita makamkan orang yang meninggalkan, kasihan ya fulanan meninggal, kasihan anak-anaknya, semua kasihan aja. Tapi tidak ambil ibroh. Tapi kalau orang-orang soleh yang hatinya hidup memakamkan, mengambil pelajaran penting. Ini orang kalau dihidupkan lagi, dia akan beramal soleh, akan gunakan waktunya semaksimal mungkin. Gak akan buang-buang waktu, tapi dia sudah kehilangan kesempatan. Nah, kita yang masih diberikan kehidupan sama Allah, masih diberikan kesempatan sama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beramal soleh. Nah, ini pentingnya kita mensucikan diri, hidupkan hati, kumpul sama orang-orang yang hatinya hidup minas solihin. Supaya apa? Supaya bisa ngambil ibroh. Orang-orang yang hatinya hidup itu luar biasa. Ada orang soleh yang ketika mau pergi ke masjid, lewat rumah ada anak kecil yang nangis. Dimarahi sama ibunya, berbuat salah, dikeluarkan sama ibunya dari rumah. Biasa mungkin kita kadang buat juga sama anak kita, karena nakalnya, ayo keluar, gak boleh masuk rumah, tutup pintunya. Dia ngelihat anak kecil itu nangis, ngetuk-ngetuk pintunya sama ibunya gak dibuka. Pulang dari masjid lewat tempat yang sama, ngelihat anak tadi sudah kelelahan, sudah senderan di pintu, lihat sudah nangis, ketuk-ketuk pintu nggak dibuka sama ibunya. Nggak lama sama ibunya dibukakan pintu, anak tadi dipeluk, dicium sama ibunya, dibawa masuk. Ini orang soleh yang ngelihat kejadian itu nangis yang luar biasa. Yang pergi sama orang soleh ini bingung, kau kenapa nangis? Ngelihat anak kecil sama ibunya dikeluarkan dari rumahnya itu biasa. Takdib, dididik supaya nggak ngulangi kesalahan. Apa kau sedih ngelihat orang tuanya, ibunya bukain pintu, terus melihat anaknya sudah kelelahan tidur di luar? Apa kau sedih dengan pemandangan seperti itu? Kata orang soleh tadi, tidak. Karena orang ini hatinya hidup. Dia bilang apa? Ini keadaan kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berbuat salah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai saja dia mau mengetuk pintu maghfirahnya Allah, seperti anak ini gak putus asa, ngetuk, bu, buka pintunya, bu, saya sudah nyesel, saya gak ngulangin. Andai kata kita mau berjuang meminta ampun sama Allah, tidak mungkin Allah menutup pintunya buat kita. Yang ada akan dibuka sama Allah Subhanahu wa ta'ala. La taqnatu rahmatillah. Yang dilihat anak kecil yang sama ibunya, tapi pemikirannya bisa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini apa? Hati yang hidup. Salah satu untuk menghidupkan hati caranya gimana? Nginget kematian. Itu yang orang yang nginget kematian manfaatnya besar. Makan para ulama ditanya bagaimana cara sholat supaya khusyuk. Ingat, ini sholat terakhir. Jadi tanamkan pada dirimu, ini sholatmu yang terakhir, setelah ini kau mati. Supaya apa?
supaya bisa lebih khusyuk melaksanakan sholat tersebut. Nah, orang kalau mengingat kematian gak ada rasa takutnya sama sekali, berarti penyakit hatinya sudah parah. Nah, ini harus cepat-cepat diobati penyakit hatinya agar tidak semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala.